dosa-dosa kita. Semoga Allah menerima amal-amal kita, rukuk kita, sujud kita, tilawah kita, doa-doa kita, zikir-zikir kita, sedekah kita, dan semua hajat-hajat yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu semua mampu untuk menjadikan diri kita lebih baik nanti di tahun-tahun ke depan. Salam dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Kita memohon kepada Allah atas kekurangan-kekurangan kita ketika kita mencontoh beliau, atas ketidaksempurnaan kita ketika kita mencoba untuk meniru beliau. Semoga Allah menjadikan kecintaan kita, Allah menjadikan kerinduan kita sebagai pengisi daripada celah-celah kekurangan-kekurangan dan ketidaksempurnaan kita dalam mencontohi beliau sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, berbahagia sekali pada hari ini saya kembali menjumpai Bapak Ibu sekalian dalam malam-malam yang terakhir. Dan insya Allah pada malam ini pun kita juga kedatangan Ustaz Hafiz Abdul Rahman. Beliau adalah guru saya yang insya Allah akan memberikan kajian itikaf di malam yang ke-29. Karena malam ke-30 kita sudah tidak ada lagi kajian. Maka hari ini insya Allah tunai program kita Reconnect with Al-Quran pada tahun ini di masjid yang sangat kita cintai. Kita mencoba untuk menghubungkan kembali diri kita dengan Al-Quran. Kita mencoba untuk meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Dan seluruh pemateri dari awal sampai dengan malam yang terakhir ini mempunyai semangat yang sama. Semangatnya adalah bagaimana caranya kita lebih penasaran dengan Al-Quran. Bahwasanya kita tidak mencukupkan diri kita untuk di bulan Ramadan ini berinteraksi dengan Al-Quran. Tapi sesungguhnya keberhasilan Ramadan apabila Ramadan ini membawa perubahan pada 11 bulan yang lain. Karena sebagaimana ulama-ulama menyampaikan kepada kita bahwasanya Ramadan itu bukan bulan perayaan. Ramadan itu bukan bulan festival. Tapi Ramadan itu adalah bulan persiapan. Ramadan itu adalah bulan pembekalan untuk 11 bulan yang lain. Kalau seandainya di Ramadan ini kita gagal, kalau seandainya di Ramadan ini kita tidak bisa mempunyai bekal dan persiapan, maka sama saja kita 11 bulan yang lainnya merencanakan kegagalan. Maka Allah ubah settingnya di bulan Ramadan ini agar kita semua nyaman dalam melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Jin-jin dibelenggu, pahala-pahala dikali lipatkan. Banyak sekali ketaatan-ketaatan yang dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala karena ini adalah bulan persiapan. Maka di penutup daripada kajian kita di bulan Ramadan ini, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya ingin mengutip beberapa ayat di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada satu ayat yang isinya sumpah, Bapak Ibu sekalian. Dan spesialnya ayat ini karena walaupun banyak sekali ayat-ayat yang berisi sumpah di dalam Al-Quran, ini adalah satu-satunya sumpah yang di-endorse oleh Allah. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang sumpah, banyak sekali ayat-ayat berkaitan dengan sumpah. Tadi misalnya barusan dibacakan di rakaat yang terakhir, tadi imam kita membacakan wal asri. Wal asri artinya Allah bersumpah demi masa. Dalam ayat yang lain Allah juga bersumpah wal fajri demi waktu fajar, was-subhi demi waktu subuh. Banyak sekali kata-kata sumpah Allah di dalam Al-Quran. Dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, di dalam bahasa Arab tuh ngajarin kita sumpah itu digunakan kalau seandainya yang berbicara itu menginginkan perhatian orang ketika dia berbicara, maka dia menggunakan kata sumpah. Contoh misalnya di dalam bahasa Indonesia, sumpah. Nah itu berarti kalau sudah ada orang ngomong gitu, berarti pasti lanjutannya ada sesuatu yang penting mau dia ngomongin. Maka dia berusaha menarik perhatian orang dengan sumpah tadi. Bisa contoh, sumpah saya nggak pernah berbohong. Nah, berarti dia pengen menggarisbawahi tidak pernah berbohong. Sumpahnya itu tidak ada isinya. Sumpahnya itu cuma narik perhatian. Beritanya adalah saya tidak bohong.
Contoh misalnya lagi, ada orang nuduh, kamu berzina ya? Enggak. Kalau tuduhan biasa cukup dijawab tidak. Enggak, kamu pasti berzina. Saya lihat wajahmu itu adalah wajah seorang penzina. Enggak, saya enggak pernah berzina. Enggak, kamu pasti berzina. Maka dia pengen menegaskan, sumpah. Nah itu udah orang-orang pasti perhatian. Sumpah, tapi sumpahnya itu enggak ada nilai. Baru kemudian dia mengatakan, saya enggak berzina. Dalam bahasa Arab sama. Dalam bahasa Arab, sumpah, qasam adalah sebuah cara untuk orang mengambil perhatian. Maka ketika Allah bersumpah di dalam Al-Quran, itu pasti beritanya penting. Wattini wazzaitun misalnya. Nah itu berarti demi pohon tin dan demi pohon zaitun. Allah bersumpah. Wassubhi, wal fajri, apalagi wal asri. Itu semua adalah cara Allah untuk mengambil perhatian. Kenapa? Karena berita yang Allah sampaikan berikutnya pasti peristiwa-peristiwa penting, pasti pelajaran-pelajaran yang penting berkaitan dengan apa yang Allah sumpah. Banyak sumpah di dalam Al-Quran, tapi cuma satu sumpah yang di-endorse. Maksudnya sumpah yang di-endorse apa? Bapak Ibu sekalian, sumpah itu sendiri adalah endorse. Sumpah itu sendiri adalah cara untuk mencari perhatian. Banyak di dalam Al-Quran, tapi cuma satu sumpah yang Allah justru kemudian mengendorse atau memperhatikan cara cari perhatian. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Allah sampaikan, maka aku bersumpah, kata Allah, demi tempat terbitnya bintang-bintang. Wa innahu laqasamul law ta'lamuna 'adzim. Allah melanjutkan. Contoh ya, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, sesungguhnya manusia tetap dalam kerugian. Sumpah kabar. Wal fajri wa layalin asri wasyaf'i wal watri, kabar. Itu semua begitu. Tapi di dalam ayat yang tadi, fala uqsimu bimawaqi'in nujum, kami bersumpah dengan tempat terbitnya bintang-bintang. Wa innahu laqasamul law ta'lamuna 'adzim. Dan sesungguhnya kalau kalian tahu, sumpah ini aja sudah keren banget tanpa harus ada kabarnya. Itu kata Allah. Cuma satu-satunya di dalam Al-Quran. Allah katakan, fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Coba kalian perhatikan tempat terbitnya bintang-bintang. Itu sumpah. Itu berarti cara Allah minta perhatian kepada kita agar memperhatikan ayat setelahnya. Wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia tetap dalam berada kerugian sepanjang masa. Artinya apa? Ada masa, itu sumpah, lalu ada berita. Lah, di dalam ayat yang tadi ternyata Allah bersumpah dengan tempat terbitnya bintang-bintang, tapi setelahnya malah Allah mengendorse sumpahnya lagi, tidak langsung kabarnya. Apapun yang Allah katakan, sesungguhnya kalau kalian paham, sumpah ini aja udah keren banget. Coba gini deh, Bapak Ibu sekalian. Kalau saya bilang gini, saya sumpah. Setelah itu saya diam, terus saya bilang, saya pulang dulu ya. Kira-kira Bapak Ibu berkata apa? Sumpahnya sumpah apa? Karena sumpahnya sendiri gak ada artinya. Wal asri, cuma gitu aja, terus orang pulang. Nah itu bisa digebukin itu. Gitu kan ya, kenapa? Karena gak ada seperti apa dia mau ngomong. Apa kabarnya? Berarti kalau kita bilang sumpah harus ada kabarnya apa? Tapi Allah bilang sumpah ini sendiri sudah sangat keren sekali. Wa innahu laqasamul law ta'lamuna 'adzim. Lalu apa kabarnya? Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya yang dimaksud dengan hubungan tempat terbitnya bintang-bintang adalah bahwasanya tempat terbitnya bintang-bintang itu seperti kita melihat Al-Qur'an. Al-Quran itu adalah seperti tempat terbitnya bintang-bintang. Kalau gitu kita lihat, Allah beberapa kali di dalam Al-Quran menyamakan Al-Quran seperti bintang. Kenapa seperti bintang? Bapak Ibu sekalian, bintang ada banyak fungsi. Kita percepat saja, setidaknya ada 2 fungsi plus 1 fungsi bintang. Yang pertama, Allah sampaikan di dalam Al-Quran, bintang itu adalah petunjuk. Karena Al-Quran juga seperti petunjuk. Orang zaman dulu nggak punya yang namanya handphone, nggak punya yang namanya kompas. Kalau mereka jalan, maka di malam hari mereka melihat bintangnya di mana. Maka mereka tahu, oh ini arah utara, ini arah barat, ini arah selatan, ini arah timur. Karena mereka bisa melihat bintang. Kalau nggak ada bintang, maka perjalanan mereka tidak akan pernah terjadi.
Maka yang dinamakan dengan hidayah adalah petunjuk. Petunjuk maksudnya apa? Karena itu orang punya tujuan. Orang punya tujuan, dia punya petunjuk, dia bisa sampai di tempat tujuannya. Kalau tidak, orang-orang jalan di padang pasir, orang-orang jalan di jalan, tersesat begitu aja tanpa tahu dia arahnya pergi kemana. Orang pergi untuk melaut, kalau tidak ada bintang, dia pasti tersesat. Dan kalau sudah tersesat, pasti mati. Maka fungsi pertama bintang adalah memberikan petunjuk. Maka fungsi Al-Quran juga sama, sebagai sebuah petunjuk. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Syahrul Ramadan adalah tempat diturunkannya Al-Quran. Apa lanjutannya? Hudalin nas, petunjuk bagi manusia. Berarti itu fungsi pertama bintang, sama kayak Al-Quran? Sama.